Halo, salam, selamat sore, selamat pagi, malam, dan petang. Di sini kami akan menjelaskan tentang TR kami. Nama saya Alfrenis Kolubo dan partner saya Roni Christian Kandori. Dan ini merupakan IP yang kami gunakan pada router. Selamat menyimak. Oke, di sini kita masukkan router 1, kemudian router 2. Ya, kita atur dulu. Oke, kemudian server kita masukkan, kemudian switch kita masukkan. Oke, kita atur. Oke, kemudian kita masukkan client Windows 1 dan client Windows 2. Oke, kita atur lagi. Ya, kemudian kita masukkan client Ubuntu. Oke, kita atur. Ya, kita hubungkan router 1 ke router 2 menggunakan serial. Kemudian dari router 1 ke server menggunakan Ethernet. Begitu juga di router 2 ke switch menggunakan Ethernet. Switch ke client Windows 1 ke Windows 2 dan client Ubuntu menggunakan Ethernet juga. Oke. Ya, kita atur rapi. Oke. Jika sudah rapi, router 1 dan router 2 kita start. Kemudian kita konsol router 1 dan 2. Oke, ini dia. Oke, kita ke router 1. Router 1 di sini kita ketikkan ENA, kita enter, kemudian kita conft untuk masuk ke konfigurasi, kemudian kita akan masukkan IP untuk interface Ethernet. Oke, kita masukkan IP addressnya. Oke, kemudian kita enter, kemudian kita ketik noise H, kita enter. Oke, kemudian kita masukkan interface serialnya, kita masukkan IP address sekian sekian sekian. Oke, kemudian kita enter, kemudian kita ketik noise, kemudian kita enter, kemudian kita ketik exit, kemudian kita enter. Kita ke router 2 sama dengan router 1 tadi, kita ketikkan ENA, kita conft untuk masuk ke konfigurasi. Kemudian kita masukkan IP pada interview Ethernet. Kita masukkan IP addressnya sekian 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 sekian. Kemudian kita enter, kemudian kita ketik noise H, kemudian kita enter, kita ketik interface, kemudian kita enter, kita masuk ke interface serialnya, kita masukkan IP addressnya sekian 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 sekian. Oke, kemudian kita enter, kemudian kita ketik noise, kita enter, kemudian kita exit.
kita enter. Oke, sesudah itu kita akan routing dari router 2 ke router 1. Oke, kita masukkan IP routingnya, sekian. Oke, setelah kita masukkan IP rootnya, kita enter. Oke, kemudian kita masuk ke router 1 untuk kita lakukan routing dari router 1 ke router 2. Kita masukkan IP rootnya, sekian. Oke, setelah kita masukkan IP nya, kita tulis enter, kita ketikkan exit, kemudian kita enter. Kita akan mengecek pingnya atau jaringan. Oke, hasil. Begitu juga di router 2, kita ketikkan exit, kemudian kita enter. Ini kita akan mengecek pingnya atau jaringannya. Oke, berhasil. Oke, setelah itu di sini ada klien untuk menemukan klien Windows 1, Windows 2 dan klien Ubuntu. Kita masuk ke router 1 kembali, kita masuk ketikkan ENA, kemudian kita conft untuk konfigurasi. Di sini kita ketikkan IP DHCP-nya. Oke, kita ketik IP DHCP full exploded address, ketikkan IP-nya sekian. Aduh, di sini ternyata terjadi invalid, mungkin ada kesalahan. Kita cek dulu. Oke. Oh, ternyata nggak pakai full. Oke, kita hapus fullnya. Oke, kita kemudian kita enter, kita ketik lagi IP DHCP full. Sekian. Oke, kita enter. Di sini ternyata invalid lagi. Kita cari lagi di mana letak kesalahannya. Oke, kita ketik IP DHCP full. Ya, ternyata di sini kita ketik R2 atau router 2. Kemudian kita enter dan kita masuk ke NetID. Kemudian kita masukkan IP-nya. Sekian. Oke. Kemudian kita ketik lagi default router. Oke, sekian. Kemudian kita enter. Oke, sekarang kita masuk ke router 2. Kita conft, kemudian kita ketik IP DHCP exclude addressnya. Ya, sekian. Kemudian kita enter, kemudian kita masuk ke ketik lagi IP DHCP full R1 atau router 1. Kemudian kita enter, kemudian kita masukkan NetID-nya.
Oke, kemudian kita enter, kita ketik lagi default rootnya sekian. Oke, kemudian kita enter. Oke, kita buka Windows 1, kita start, kemudian kita console dan kita buka kemo Windowsnya. Oke, kita tunggu kemonya sampai terbuka. Oke, sudah terbuka. Jaringannya, kita akan ngecek pingnya, jaringan. Oke, di sini kita ketik AP config. Oh, ternyata belum tersambung. Kita tes lagi, ternyata masih juga belum tersambung. Oke, kita kembali, kita buka lagi. Ya, ternyata berhasil tersambung. Oke, kita close. Kita akan mengecek AP config-nya. Ya, ternyata berhasil. Dan kita akan mengecek pingnya lagi. Oke, tersambung jaringannya. Oke, kemudian kita masuk ke klien Ubuntu, kita start, kemudian kita console dan kita akan membuka Ubuntu-nya. Oke, di sini saya menggunakan Ubuntu 14.4 LTS. Di sini saya akan mencoba apakah jaringan sudah masuk atau belum. Cek pingnya. Ayo, kita di pengaturan, kita buka terminal. Oke, jika sudah terbuka terminal, kita masukkan if config untuk mengecek jaringan kalau udah tersambung atau belum. Kemudian kita cek pingnya. Ya, tersambung. Oke, nice. Kemudian kita masuk ke client Windows 2, kita start, kemudian kita console dan kembali lagi kita membuka game Windows. Oke, kita tunggu ya. Oke, sudah terbuka. Kita akan mengecek apakah sudah tersambung jaringannya. Kita buka. Oke, kita ketik IP config-nya. Oke guys, ini sudah tersambung. Oke, sekarang kita akan ngecek IP-nya. Yo. Nah, oke, selanjutnya kita akan setting pada server. Kita start, terus kita konsol untuk masuk ke kemo server. Kita tunggu beberapa saat. Di sini saya menggunakan server Ubuntu 16.4 LTS.
Oke, ini masih proses masuknya. Ternyata lumayan lama. Nah, ini udah masuk, kita masukkan usernya, terus passwordnya. Sini saya memakai user root. Kita tunggu lagi. Ini udah pakai kancing atau gimana nih? Nah, udah. Nah, yang pertama kita lakukan di sini kita cek IP-nya, if config. Nah, di sini masih IP loopback-nya aja dulu. Nah, namun kita hanya perlu menambahkan interface-nya dengan interface ENS3. Kita masuk ke ETC Network Interface. Nah, di sini kita tambahkan di bawahnya itu auto ENS3, terus eface inet, eface ENS3 inet DHCP. Habis itu kita simpan lalu enter. Nah, terus kita restart tuh jaringannya. Nah, di sini belum karena kita belum melakukan perintah restart. ETC init D networking restart. Kita tunggu lagi. Kita cek IP-nya, belum juga. Sabar. Nah, di sini dibilang file, tapi coba kita tes dulu cek IP-nya. Nah, ternyata sudah dapat dengan 52.2. Kalau server router tadi itu 52.1. Selanjutnya kita tes ping ke router 1, 52.1. Oke, udah jalan kesambung. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penginstalan, tapi sebelum memasukkan kemo, saya sudah melakukan penginstalan di awal. Sebelum saya import ke dalam kemo, saya sudah melakukan penginstalannya pada ISO-nya. Nah, namun perintahnya itu kita menggunakan apt get install. Untuk web server kita menggunakan apache 2. Kalau udah kita enter. Nah, ini udah tertulis down, berarti sudah. Terus berikutnya kita install phpMyAdmin. Udah down juga, berarti udah ada package-nya. Nah, yang ketiga itu kita install FS-FTPD sebagai FTP-nya, file transfer protocol. Ini juga udah, makanya tertulis down. Nah, berikutnya kita install lagi untuk DNS-nya itu bin 9. Udah juga down. Nah, selanjutnya kita install Samba. Terus enter. Ini udah juga down, package-nya udah ada. Dan yang terakhir itu kita install OpenSSL. SSL ya. Enter, down juga. Semua package-nya udah berhasil kita install. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada file webnya HTML index.html. Lokasinya itu di www.html. Nah, di sini indeks HTML-nya itu isinya ini seperti kayaknya panjang. ls index.html. Oh, bukan ls, tapi cat. Itu untuk melihat. Nah, karena panjang jadi saya memutuskan untuk hapus aja filenya, terus buat baru dengan nama yang sama. Kita rm, terus kita nano. Nah, di sini kita tambahkan konfigurasinya untuk bahasa HTML-nya.
bahasa webnya. Kita HTML head, detailnya. Di sini detailnya saya kasih tr texture f ksw. Salah 3. Jangan lupa untuk setiap akhirnya itu pakai slash. Head. Selanjutnya bagian isinya, body. Di sini saya akan memasang nama saya dan juga NIM. Terus di slash lagi untuk H1-nya. Oke. Dan yang kedua itu nama partner saya, Roni Kristiawan Kandori, Roni C Kandori. NIM-nya 6/2018 087. Kita slash, jangan lupa. Nah, kalau udah, kita slash lagi bodinya. HTML-nya juga. Nah, kalau udah kita save, Ctrl O, terus enter. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi. Konfigurasi ini yang kita perlukan selanjutnya ini konfigurasi. Selanjutnya kita akan konfigurasi file FTP-nya. Nah, kita masuk pada etc fsftpd-conf dan kita cari anonymous-nya, anonymous enable. Terus yang no itu kita ganti jadi yes. Jika sudah, kita save terus enter. Nah, selanjutnya kita melakukan restart fsftpd-nya. Perintahnya itu etc init d fsftpd restart. Starting. Oke, udah berhasil di restart. Nah, selanjutnya kita akan melakukan web server udah, Apache, PHP management sudah diinstal, SSL udah, FTP, FTPD, DNS. Nah, kita ke konfigurasi DNS dulu. Kita cd etc bins. Nah, di dalam etc bin ini banyak filenya. Terus kita melakukan konfigurasi pada nameit.conf.local. Oke. Nah, di sini kita tambahkan hampir seperti ini. tr texture sebagai domainnya, tr texture f.com. Jangan lupa buka kurung, terus enter, tipe master. Terus bagian filenya, file di sini nih lokasinya, tc bin, terus db, terus db dom ubuntu nanti kita baru buat filenya, kita buat aja dulu namanya di sini. Oke, setelah itu kita tutup kurung. Nah, selanjutnya ternyata ada yang salah, jadi zone. Selanjutnya itu zone yang kali ini IP-nya tapi dibalik, yaitu saya lupa IP-nya berapa tadi. Konfig dulu. IP-nya 52.2. Oke. Berarti kita isi zone tanda kutip 52.168.192 in header arpa kurung, terus tipe master juga. Setelah itu kita alokasikan filenya nanti di mana. Kita file tanda kutip etc bin slash di sini salah kebiasaan nih, bin db ip ubuntu tanda kutip titik 2, terus kita tutup kurung. Oke, jika sudah kita save, Ctrl O, terus enter.
Nah, selanjutnya kita melakukan konfigurasi pada filenya. Kita buat dulu filenya, tapi kita copy aja supaya memudahkan sedikit. Kita copy dari DB lokal menjadi DOM Ubuntu. Kita copy, terus yang DB127 jadi DB IP Ubuntu. Jika sudah, kita lakukan konfigurasi pada filenya kita. Nah, di sini kita atur localhost-nya, kita ganti jadi domain kita tekjarf.com. Itu juga. Terus yang ke bawah localhost-nya diganti tekjarf.com. Nah, yang ke bawah-bawah itu juga kita ganti menjadi IP server kita. 127 ini kan kayak IP defaultnya itu laptopnya atau komputernya, jadi 92.168.52. Ini IP server sesuai dengan IP server Ubuntu kita. Selanjutnya itu kita tambahkan satu mx10 main trtekjar.com. Ini cuma jaga-jaga aja, siapa tahu nanti buat email. In terus kita buat dulu ke bawah www-nya, mailnya ini. Saya suka kayak gini. Oke. Terus biar ekornya ke belakang 192.168.52.2 untuk triple W-nya juga. Nah, mailnya juga. Kalau udah, kita Ctrl O terus enter. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada IP Ubuntu, DB IP Ubuntu. Bersama kayak tadi, localhost-nya diganti jadi domain kita trtekjarf.com. Localhost-nya diganti. Setelah itu yang di bawahnya juga diganti. Oke. Nah, bawahnya kita tambahin. Dua ini sebagai IP kita tadi 52.2, ekor paling belakangnya kita ambil jadi 2, kita tambahin juga in terus ptr juga ptr. Nah, yang berikutnya itu kita tambahin lagi ns, lupa tadi, ini juga ns tekjarf.com. Jangan lupa kalau pakai domain itu harus komnya itu paling akhirnya titik. Kalau udah, kita pindah ke bawahnya. Sini www.trtekjar.com. Nah, selanjutnya kita tambahin lagi yang ini buat mailnya. Oke, ini buat jaga-jaga aja ya. Kita Ctrl O enter untuk save. Nah, selanjutnya kita melakukan restart etc init d bin9 restart. Oh, ada yang lupa. Nano di resolve-nya kita tambahin name server, kita tambahin IP server kita buat bisa nanti dibaca sebagai server bagi klien lain. 52.2. Kita Ctrl O enter, terus kita restart. 9 restart. Tunggu. Oke, udah berhasil di restart. Nah, sekarang kita coba ns lookup untuk menguji apakah udah. Nah, ini udah ada IP-nya juga, translate-nya DNS. Oke. Nah, ini juga udah jadi. Nah, sekarang coba kita buka kliennya. Kayaknya langsung kebuka double ke servernya. Sambil tunggu Windowsnya, kita langsung konfigurasi sambanya aja. Kita masuk cd etc samba
ls, terus kita config itu file smp-conf-nya. Ya. Nah di sini kita hanya perlu pergi ke bawah, kita hanya perlu menambahkan file folder, nama folder yang akan kita share, terus nanti kita buat pakai mkdir. Nah di sini aja lah. Oke, kita tambahkan nama filenya share, kita tambahkan komennya Ubuntu file share sharing, terus pathnya ini lokasi folder yang akan kita share nantinya. Oke, selanjutnya browsable-nya kita yes. Terus quest-nya kita oke, jadi yes, sama dengan yes. Terus read only-nya kita no. Oke, tunggu bentar, ada yang salah. Grid-nya grid max tambahkan 0775. Grid max ini kemungkinan seperti portnya. Kita save, terus kita enter. Mkdir min p, kita harus tambahin min p. Oke, kita cd, kita masuk ke share-nya. Nah ini masih kosong, kita tambahkan file saja. Kita nano Roni. Nah di sini masih kosong, belum ke save, ulang lagi lah. Touch itu buat folder kosong, kalau nano kita tambahin isinya. Nah di sini saya isi nama nim dan saya. Dalamnya nim Roni, kita isi juga nimnya 087. Oke. Nah selanjutnya kita melakukan sudo chown. Perintah ini berfungsi untuk mengaktifkan atau memberi perintah bahwa nobody atau nogroup bisa mengakses, siapa saja bisa mengakses file tersebut asalkan terhubung dengan kita, terhubung dengan server kita. SRV, lokasinya di mana? Share. Oke. Enter. Terus kita nano, kalau misalnya nama filenya itu kok lupa, nano tc init oh ya, nbd conf. Nah di sini saya tambahkan slash aja karena ini merupakan konfigurasi yang tidak diperlukan nantinya. Di sini yang paling atas, yang atasnya ini saya tambahkan slash pagar itu. Di sininya juga, terus yang di situ, terus yang di sini juga exit 0. Oke. Kita save. Nah, jika sudah, kita melakukan restart. Yang pertama kita restart itu kalau tidak salah itu tc init d samba samba smbd restart. Oke, berikutnya kita restart lagi yang nmbd nya. Kita masuk di Windows, kita coba di dalam Windows untuk mengakses layanan yang udah ada di server. Nah, kita masuk dulu ke sini, kita cmd. Nah, ini udah masuk IP jaringannya, close, udah kehubung. Kita cek IP-nya, IP config. Nah, IP-nya kita dapat 5213, ini IP dinamis. Ping juga udah jalan. Sekarang kita cek pakai browser yang internet
Explorer. Explorer aja. Oke. Nah, kita pasangin IP-nya, IP server Ubuntu tadi. Nah, udah ada Alfrianis Kolbo dan juga Roni. Nah, kita pakai domain kayaknya belum bisa ini. Ya, invalid karena kita belum nambahin DNS servernya. Kita tambahin dulu di local area, terus properties. Kita masuk situ. Oke, kita masuk IP versi 4. Nah, kita tambahin di bagian DNS-nya alamat IP kita, IP Ubuntu server kita. Oke lagi. Nah, kalau udah kita kursornya ini kita coba cek. Nah, kita langsung aja pakai domain. Harusnya udah jalan sih. Nah, itu udah jalan. DNS-nya udah jadi. Kita tambahin php myadmin. Nah, ini php myadminnya udah gini. Ini kenapa begini? Karena ini menggunakan Internet Explorer. Nanti kita coba di klien Ubuntu lah. Kalau di klien Ubuntu kayaknya nanti diminta root, password, username dan password. Nah, coba kita tes untuk sambanya. Langsung tembak IP-nya. Nah, itu folder. Nah, tadi yang udah kita buat tadi udah sampai ke klien Windows kita. Coba kita buktikan, kita cari lokasi file folder tadi Alfri sama Roni ls bagian mana tadi ya, cd srv samba share. Nah, di dalamnya itu oke, Alfri sama Roni. Nah, yang muncul juga tadi Alfri sama Roni. Nah, itu sambanya udah berhasil, udah tembus sampai ke klien Windows. Sekarang kita coba FTP-nya, FTP IP. Nah, ini FTP root tekjar. Nah, gini harus pakai pack karena ini Internet Explorer. Kita harus diarahkan ke bagian pack. Ada kursornya lagi, kenapa ini? Pack situ, terus bagian open FTP site. Nah, kalau udah dia auto kebuka, nanti masuk ke folder. Kita allow. Nah, udah masuk. Ini FTP. Ini ya FTP. Coba kita cari filenya di mana. Yang dari server. Oke. Kita cd home. Kayaknya bukan di home. cd home Alfrianis. Oke. ls. Oh, kayaknya bukan di sini. Tadi isinya ada 3. Free, terus ada itu, ada terserahnya. Oke, nah itu kan ada 3. FTP-nya juga udah dikatakan berhasil. Nah, selanjutnya coba kita tes di klien Ubuntu. Klien Ubuntu kita buka terminal. Sini coba kita cek fconfig. Nah, IP-nya juga udah itu 52.11. Kita close dulu. Kita buka Firefox. Oke, lumayan lag. Oke, tunggu dulu, kayaknya udah kedouble nih. Bentar. Nah, kita masukin IP-nya.
udah juga, udah berhasil dari klien Ubuntu. Coba kita pakai lumayan. Ntar kayaknya lagi. Oke, kayaknya ya udah. Oh belum, ternyata belum. Ini karena kita belum menambahkan name servernya di resolve kalau nggak salah. Kita masuk dulu. Ini lag banget. Bentar ya. Bentar. Sangat berat ternyata. Ya kita tunggu. Kayaknya laptopku nggak mampu nih. Kayaknya udah mulai. Oke, kita buka terminal. Oke, nah kita masuk saja di sini. Saya pakai sudo bash untuk masuk sebagai root. Masukin password, terus kita nano etc resolve.conf. Oke. Nah, di sini kita tambahin name server. Name servernya itu pakai yang server Ubuntu 52.2 ya. Kalau udah kita Ctrl O enter save. Kita restart aja jaringannya. Ini networking restart. Stopping. Terus ini terminalnya tuh. Kayaknya ini sudah sangat-sangat lambat. Kita tunggu sebentar. Nah, udah ini. Domainnya, DNS-nya udah berhasil. Selanjutnya kita coba cek FTP-nya, ftp-trf.com. Nah, ini FTP-nya. Nah, udah berhasil. Ada 3 file dalamnya. Alfree, tit, dan juga terserah. Oke. Selanjutnya kita coba lagi PHP admin. Nah, di sini nanti pasti minta sama username sama password. Beda sama tadi yang klien Windows. Cuma logo admin doang tadi. Nah, ini kan minta username, password. Nanti kita isi isi username-nya. Sini pakai root. Terus passwordnya itu ya password dari root yang saya buat. Jika sudah, kita go. Nah, berhubung karena laptop tadi agak hang, jadi kita langsung lompat aja. Kita ke bagian testing sambanya. Kita buka files yang ada pada Ubuntu client. Bentar.
masuk ke connect to server. Di sini server address kita isikan sampahnya. Oke, snb tr tag jar f .com kayaknya ya. Terus enter. Nah, ada print sama share tadi yang kita buat share. Kita buka aja dulu share-nya, folder share. Nah, ini kita gituin aja anonymous-nya, username sebagai Alfris, terus connect, kita connect-kan aja. Nah, itu ada Alfri sama Roni. Ini beda, Samba sama FTP tadi beda. Kalau FTP beda filenya, ini juga beda. Oke, sekarang kita coba yang klien Windows 2. Konsol. Kita tunggu. Yang udah aktif banyak kayaknya. Tunggu dulu. Nah, ini udah masuk. Password. Nah, udah masuk. Kita coba cek dulu. Cek IP-nya. Taruh cmd. Oke, ini networknya masuk. Nah, IP-nya juga udah dapat 52.12. Kita langsung coba ke Internet Explorer. Cek data setting, kita tambahin di sini yang kayak tadi di klien 1. Kayaknya lag juga. Oke, tambahin IP server Ubuntu kita. Oke lagi. Sebentar, coba kita langsung tembak aja dulu. Oke, server Ubuntu kita. Oke, IP-nya dulu kita coba. Nah, udah berhasil juga. Langsung domainnya udah juga tadi. Terus FTP. Nah, FTP-nya juga udah tembus. Ada 3 file yang tadi kita buat di server. Connection harus kita close. Klien satunya kayaknya ke close tadi tuh. Buka aja dulu. Nah, ada tuh Alfri sama Roni. Itu bagian Samba. Sekarang kita coba dulu yang bagian Samba. Ada klien 2, kita coba. Ini banyak yang aktif ya. Klien Windows satunya kayaknya udah ketutup. Kalau nunggu lagi kayaknya lama. Kita coba dulu di Windows klien 2-nya. Nah, itu udah semua. Nah, di sini kita coba dulu sambanya. Apa berhasil atau enggak. Tembak IP-nya. Nah, sesarnya ada. Nah, ada juga ini. 2 file tuh. Kalau file Samba tadi isinya ada 2, ada Alfri sama Roni. Kalau FTP tadi ada 3. Yang Alfrianis sama mantan sama terserah. Nah, menurut saya sekian dari kami. Terima kasih.